Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Habibullah Nur Fauzan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya mewakili kelompok 4. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang apa itu ADR. ADR itu ialah Alternative Dispute Resolution, atau bahasa Indonesianya yaitu alternatif penyelesaian sengketa. Nah, di sini ada bagian-bagian yang saya akan jelaskan, yaitu apa itu ADR, jenis-jenis ADR, ADR di dalam masyarakat Indonesia, dan yang terakhir ialah karakteristik konsiliasi. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum Habib menjelaskan kepada pengertian ADR, Habib mau nanya nih, seberapa penting biaya penyelesaian perkara menurut kalian? Penting banget bukan? Nah, di sini ada mekanisme untuk mengurangi biaya yang harus ditempuh dengan cara tidak melalui pengadilan, yaitu dengan menggunakan atau melalui sistem ADR ini. Nah, apa sih yang melatar belakangi ADR atau Alternative Dispute Resolution? Seiring pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks, melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis. Mengingat kegiatan bisnis semakin meningkat dari hari ke hari, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa atau dispute or difference di antara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar belakanginya, terutama karena konflik of interest di antara para pihak. Sengketa yang timbul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Di negara kita, fenomena penggunaan mekanisme alternatif dispute resolution semakin menguat. ADR dipandang sebagai integral dari bisnis itu sendiri dan dianggap cocok untuk dunia bisnis karena penyelesaiannya yang cepat dan biayanya yang murah. Pengertian ADR, Alternative Dispute Resolution, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. ADR adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan. Menurut buku referensi yang termasuk dalam mekanisme ADR antara lain adalah 1. Pendapat mengikat, mediasi, penilaian ahli, rekonsiliasi, dan arbitrasi. Selanjutnya ada jenis-jenis ADR. Yang pertama ada konsultasi. Konsultasi yaitu suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Yang kedua ada negosiasi. Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal. Yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja. Dan yang ketiga ada konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga atau konsiliator, di mana konsiliator lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif, menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian.
yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian, konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikat baik para pihak yang bersengketa sendiri. Mediasi. Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga atau mediator yang netral dan tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah atau pasif yang memberikan bantuan berupa alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Penilaian ahli. Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya. Arbitrase. Sengketa dalam arbitrase diputus oleh arbiter atau majelis arbiter, yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat final atau binding. Selanjutnya, ADR dalam masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, pada masyarakat hukum asli atau masyarakat hukum adat, apa yang sekarang dikenal sebagai istilah ADR sebetulnya sudah dilaksanakan dan dipraktikkan. Hanya saja istilah-istilah yang digunakan dan prosedur yang ditempuh tidak persis sama dengan apa yang dipakai dalam ADR. Tradisi ADR dalam masyarakat adat di Indonesia dilaksanakan berdasarkan pada nilai-nilai, kebiasaan, dan kondisi sosial budaya masyarakat bersangkutan. Pada saat itu, semua sengketa biasanya diselesaikan secara berjenjang. Yang pertama, bisa diselesaikan penyelesaian sengketa langsung oleh pihak-pihak atau negosiasi. Dan yang kedua, apabila tidak ada kesepakatan, baru kemudian mereka dapat meminta bantuan pihak ketiga seperti ketua adat, tokoh agama, atau tokoh masyarakat atau mediasi. Konsiliasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, yaitu 1. Tidak ada paksaan. Artinya bahwa penggunaan penyelesaian secara konsiliasi ini sepenuhnya tergantung dari keinginan para pihak, yang artinya tidak ada paksaan untuk menggunakan proses konsiliasi. 2. Fleksibel. Para pihak yang memiliki kebebasan untuk memilih, seperti memilih konsiliator, tempat pelaksanaan konsiliasi, bahasa yang digunakan, dan sebagainya. 3. Tidak mengikat. Sifat konsiliasi adalah tidak mengikat atau hanya rekomendasi. 4. Relatif lebih cepat, karena tidak ada banding dan proses-proses seperti di arbitrase atau pengadilan. 5. Informal. Proses konsiliasi memang diperbolehkan untuk dilakukan secara lisan. 6. Relatif lebih murah, karena biasanya menggunakan satu konsiliator saja. 7. Menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak. Nah, sekarang sudah tahu kan penjelasan mengenai alternative dispute resolution atau ADR, dan sudah
tahu juga kan keuntungan bila menyelesaikan perkara melalui ADR dibandingkan dengan melalui pengadilan. Nah, teman-teman jadi bisa menyimpulkan. Nah, sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke.